Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan Gakusuma dari jurusan Manajemen. Saya mempresentasikan hasil praktik kerja mahasiswa saya selama 4 bulan di unit Card Usage and Merchant Relation pada Departemen Credit Card and Consumer Loan di PT Bank KB Bukopin Tbk. Pendahuluan, jadi dengan adanya program praktik kerja mahasiswa STI Indonesia Banking School ini diharapkan outputnya itu akan mendapatkan link and match kurikulum dengan dunia nyata, sehingga mahasiswa atau saya itu mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai dunia kerja yang sebenarnya. Terus saya juga bisa tahu mengenai teori dan penerapan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dari Unit Card Usage and Merchant Relation pada Consumer Loan and Credit Card Departemen Bank KB Bukopin, serta saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahan wawasan dan pengalaman di sektor keuangan perbankan yang relevan. Dengan di sini, kalau di saya yaitu praktik penggunaan kartu kredit di tengah masyarakat, sehingga secara langsung bisa mengembangkan soft skill dan attitude yang lebih baik, karena bermanfaat juga untuk meningkatkan kompetisi di dunia kerja nanti, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan saya di sektor industri keuangan perbankan. Untuk 4 bulan yang lalu, saya diberikan kesempatan untuk terjun langsung di unit Card Usage and Merchant Relation pada Consumer Loan and Credit Card Department Bank KB Bukopin Tbk, yang kantornya terletak di gedung KB Bukopin S. Parman. Magang selama 4 bulan dari tanggal 1 September hingga 31 Desember 2021. Untuk kajian pustaka, ini bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu melakukan penyaluran kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank yang lainnya. Diambil dari Kashmir 2008. Lalu untuk pembahasannya, saya akan terfokus di 2 topik, yaitu customer loyalty dan brand awareness. Tentunya sesuai dengan unit saya, yaitu pada produk kartu kredit. Customer loyalty artinya mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya pelanggan atau nasabah atau pemegang kartu beralih ke merek produk yang lain apabila merek produk tersebut didapati adanya perubahan, baik yang menyangkut harga, biaya, atau atribut lainnya. Diambil dari Sari 2018. Kalau brand awareness di sini bisa didefinisikan sebagai kemampuan konsumen, nasabah, atau pemegang kartu untuk mengingat kembali suatu merek atau produk brand yang merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Diambil dari Dewi dan Jatra 2018. Ini untuk gambaran umum tempat praktik kerja saya di Bank KB Bukopin. Di Bank Bukopin, awalnya bernama Bank Bukopin, didirikan tanggal 10 Juli 1970 dengan namanya awalnya Bank Umum Koperasi Indonesia dan lalu berganti jadi Bank Bukopin. Banknya memulai melakukan usaha-usaha komersial sebagai bank umum biasa yang berfokusnya awalnya sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia yang dimulai beroperasinya tanggal 16 Maret 1971, yang peroperasiannya mencakup seluruh kegiatan bank umum yang dimaksudkan sesuai di Undang-Undang Perbankan, dengan tujuannya yaitu seperti namanya, yaitu memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia yang berlandaskan juga Undang-Undang Perkoperasian. Lalu sejak sekitar tahun 2020, sejak September 2020 itu terjadi transformasi yang puncaknya pada tanggal 11 Februari 2021, Bank Bukopin resmi bergabung dengan KB atau Kookmin Bank Korea. Bank Bukopin ini pada 11 Februari 2021 mengumumkan secara resmi pergantian identitas perusahaannya menjadi KB Bukopin, yaitu hasil kolaborasi atau penggabungan antara KB Kookmin Bank dengan Bank Bukopin. Dipublikasikan melalui media cetak di seluruh Indonesia dan situs web perusahaan
Nah, KB Bukopin ini menyampaikan perubahan nama dan logo sebagai tujuannya langkah strategis perseroan untuk proses transformasi. Yang tadi seperti yang saya sebutkan, prosesnya sudah dimulai sejak 2020 di bulan September. Ke visi misi Bank KB Bukopin, untuk visinya Bank KB Bukopin mempunyai visi sebagai bentuk implementasi atas aktivitas transformasi bisnis dan organisasi bank. Itu visinya menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia, khususnya di sini pada segmen bisnis retail dengan usahanya yaitu terus memberikan produk layanan yang memahami permasalahan nasabah di Indonesia dan memberikan solusi yang tepat pada nasabah tersebut. Yang dari KB Bukopin 2020. Untuk misi Bank KB Bukopin yaitu memahami dan memberi solusi kepada nasabah. Artinya di sini wujud dari semangat seluruh elemen Bank KB Bukopin untuk memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholders di Indonesia maupun di luar, sebagai tantangan untuk terus melakukan inovasi pembaruan dan pengembangan strategi bisnis, sehingga Bank KB Bukopin dapat memahami dinamika dan solusi kebutuhan stakeholder khususnya di Indonesia. Dari KB Bukopin 2020. Lalu ini mengenai unit saya, yaitu di unit Card Usage and Merchant Relations, dengan terkhususkannya menangani program Card Usage Program. Card Usage Program ini adalah program marketing dengan tujuan meningkatkan penggunaan kartu kredit KB Bukopin agar pemegang kartu terus bertransaksi pada merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan KB Bukopin melalui program-program promonya. Nah, program Card Usage ini diwujudkan dengan memberikan penawaran yang menarik, nanti akan dibahas berikutnya, meningkatkan hubungan baik dengan pemegang kartu, dan meningkatkan benefit dan pelayanan kepada pemegang kartu. Ini saya akan menjelaskan beberapa seluruh program promo atau yang disebutnya kalau di kantor itu program owner. Program owner ini terbagi menjadi beberapa program nantinya. Nah, ini yang pertama adalah program kuliner seru, artinya ini program promo yang menggait merchant-merchant restoran dan kafe di sini. Di sini contoh merchant yang telah bekerja samanya ada restoran di Hotel Sultan, Itasuki, Kopi Kenangan, KFC, dan ratusan merchant restoran dan kafe lainnya di seluruh Indonesia. Lalu ini program promo belanja seru, artinya ini program promo yang menggait merchant-merchant seperti department store, toko sepatu, toko tas, travel luggage, dan merchant-merchant untuk belanja lainnya. Sini promo yang aktifnya yaitu baru ini yang aktifnya tahun 2021 satu ini di Ramayana, merchant Ramayana. Ini cicilan seru, program cicilan seru, artinya di sini program cicilan tanpa bunga atau bunga ringan. Jadi bisa tanpa bunga 0%, bisa juga dengan adanya bunga, tapi bunganya bunga ringan. Dengan tenornya itu bisa 3, 6, 12, 24 bulan, 3 hingga 24 bulan. Di sini mengkhususkan pada merchant gadget, otomotif, jewelry, home appliance. Contoh merchantnya kebetulan udah ini merchantnya jangka pendek. Contohnya waktu itu ada promo iPhone 13, terus promo pembelian elektronik di Electronic City, home appliance di sini, otomotif pernah bekerja sama dengan beberapa bengkel juga. Jadi biaya perbaikan bengkel itu bisa diubah menjadi cicilan juga, dan program-program cicilan lainnya. Lalu di sini ada program promo health and beauty atau program yang terfokuskan sesuai namanya pada kesehatan dan kecantikan. Merchant-merchantnya bisa rumah sakit, laboratorium, klinik kecantikan, apotek, dan spa, atau merchant-merchant sejenis lainnya. Di sini beberapa merchant aktif di health and beauty, ada klinik kecantikan Dian Kenanga, terus Mayapada Hospital, klinik laboratorium Prodia. Di sini ada Healthway Indonesia juga.
dan merchant-merchant health and beauty lainnya nantinya. Ini e-commerce seru. E-commerce seru itu sesuai namanya. Kalau di KB Bukopin e-commerce seru itu artinya mencakup seluruh merchant yang sifatnya online. Transaksinya dilakukan secara online. Merchantnya yang dilakukan secara online itu masuk ke e-commerce seru. Atau disebut juga online merchant. Jadi tidak terfokus pada merchant belanja saja, tapi seluruh merchant yang transaksinya online. Di sini contohnya merchantnya ada Tani Hub atau online grocery store, terus ada GoStore dari Gojek Indonesia yang bekerja sama dengan Visa, terus ada Bobobox. Bobobox masuk e-commerce seru karena bisa dipesan melalui online, dan ada e-wallet juga nih, Dana bekerja samanya, dan merchant online merchant lainnya. Lalu ini ada grocery seru, sesuai namanya melayani atau menggait merchant-merchant yang berhubungan dengan grocery stores, seperti supermarket, hypermarket, swalayan, dan lain-lainnya. Beberapa contoh merchant aktifnya ada Rezeki Fresh Market, ada Alfamidi, Allfresh, Lotte Mart, ada Superindo juga, dan macam lainnya. Ini promo untuk program promo hemat seru. Artinya programnya di sini terfokusnya biasanya cashback, memberikan cashback sekian persen, yang terfokusnya pada merchant oil and gas atau SPBU, kurir, merchant kurir, penitipan anak atau daycare, overseas atau transaksi luar negeri, dan cash advance atau penarikan tunai langsung via ATM menggunakan kartu kredit. KB Bukopinnya di sini aktifnya promo cashback SPBU di all SPBU, all merchant SPBU di seluruh Indonesia. Ini ada program selanjutnya, program promo santai seru, yaitu program promo yang berkaitan dengan hiburan atau wisata, bisa hotel, kebun binatang, bioskop, toko buku, dan merchant-merchant hiburan lainnya. Ini contoh-contoh merchant aktifnya yang sedang bekerja sama itu ada Lembang Park Zoo di Lembang, Jawa Barat, ada BX Ring di Bintaro, di BXC, Toro Exchange, ada SX1, terus bekerja sama dengan Flix juga, Taman Safari Indonesia, dan macam-macam santai seru lainnya. Lalu di sini ada program promo recurring, atau di sini lebih ke bukan program promo, tapi program pendebetan pembayaran tagihan setiap bulannya secara otomatis oleh sistem melalui kartu kredit si pemegang kartu. Yang nanti kedepannya akan ada program promonya juga, tapi untuk saat ini masih belum ada program promonya, baru melayani saja. Ini beberapa merchant recurring yang bekerja sama dengan KB Bukopin, ada asuransi Signa, asuransi Bintang, asuransi AIA, PLN, PDAM, Palija, Aitra untuk ini listrik dan air, Telkom, Telkom Indonesia, Telkomsel, Kartu Halo, Telkom Indihome, Indonesia Vision, Tasvision untuk telepon, internet, dan TV kabel. Nah, untuk program promo ini saya membantu mengerjakan untuk benchmarking tugasnya. Bantu untuk benchmarking, tugasnya benchmarking promo antara KB Bukopin dengan promo di bank lainnya. Saya juga membantu membuat proposal kerjasama, membantu membuat perjanjian kerjasama, terus membuat confirmation letter, terus juga membantu menginput dari sales volume dari transaksi si pemegang kartu terhadap merchant yang sedang bekerja sama, dan beberapa tugas-tugas lainnya. Berikut sekian untuk program promo. Selanjutnya ini ada program yang berkaitan dengan card usage. Kalau tadi programnya berkaitan dengan merchant relations, ini yang berkaitan dengan card usage. Yang pertama ada program anti atrisi. Kalau di KB Bukopin anti atrisi atau di bank-bank lain juga, khususnya di kartu kredit itu sebagai upaya
yang bertujuan mencegah penutupan kartu kredit pemegang kartu KB Bukopin. Asalkan dengan syarat kartunya masih dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal itu kartunya masih aktif dan tidak over limit. Lalu di sini contoh-contoh program anti atrisi itu penghapusan annual fee yang maksimal 6 bulan setelah annual fee ditagihkan. Terus kenaikan limit kartu kredit juga bisa diberikan kepada pemegang kartu kredit yang ingin menutup kartu kreditnya dengan alasan karena limitnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhannya atau limitnya kurang. Yang kedua ada program aktivasi. Program aktivasi yaitu seperti namanya mengaktifkan kartu kredit milik pemegang kartu yang memang belum diaktifkan. Yang ketiga ada program loyalty. Program loyalty kartu kredit KB Bukopin yaitu fasilitas ruang tunggu eksekutif atau eksekutif lounge di bandara domestik di Indonesia yang diberikan kepada pemegang kartu KB Bukopin pada kartu Platinum, World Card, Customize, dan kartu premium lainnya. Yaitu ini khusus di kartu kelas premium card KB Bukopin. Lalu ada program retensi, yaitu programnya kalau retensi itu di KB Bukopin itu cicilan ulang tahun. Nah, cicilan ulang tahun ini artinya fasilitas cicilan yang spesial diberikan KB Bukopin kepada pemegang kartu KB Bukopin yang sedang berulang tahun. Dengan penawarannya itu ditawarkan melalui WhatsApp Blast dan email Blast. Jadi pemegang kartu yang ulang tahun itu bisa diberikan fasilitas cicilan spesial. Jadi dia bisa transaksi dia di kartu kredit itu bisa dijadikan sebagai cicilan. Asalkan transaksi itu dilakukan di bulan dia ulang tahun. Lalu ada cash on loan. Cash on loan itu fasilitas pemberian pinjaman dana tunai. Dananya dalam bentuk tunai yang diberikan KB Bukopin kepada pemegang kartu KB Bukopin. Yang cash on loan ini besarannya dihitung berdasarkan sisa limit gabungan kartu kredit mereka. Jadi dari limit gabungan itu artinya ada limit umumnya dan juga dilihat juga dari limit per kartunya dan diambil dari limit terkecilnya. Sisa limit gabungan terkecil kartu kredit. Lalu ada replacement. Replacement ini layanan pencetakan kartu, penggantian fisik kartu kreditnya. Ya biasanya ini kartu kreditnya kalau yang rusak atau hilang. Lalu ada program open blokir. Open blokir itu artinya pembukaan blokir kartu kredit pemegang kartu. Biasanya ini open blokir dilakukan pada kartu kredit pemegang kartu yang bermasalah. Bermasalahnya itu biasanya bisa pemakaiannya over limit atau tagihan telah jatuh tempo namun tidak kunjung dibayarkan. Nah, kalau mau dibayarkan bisa di open blokir. Lalu ini ada bagian marketing communication. Jadi unit card usage and merchant relations itu memiliki satu bagian khusus yaitu marketing communication sebagai sarana unit KB Bukopin untuk menginformasikan atau mensosialisasikan kepada nasabah atau pemegang kartu secara langsung atau tidak langsung tentang produk kartu kredit. Kalau di sini produk kartu kredit, promo, dan juga nantinya ada program kartu-kartu baru yang dijual atau dipasarkan. Nah, jadi marketing communication ini mempresentasikan produk, merek, promo si kartu kredit KB Bukopin ini, dan juga bisa juga si marketing communication ini melayani dialog atau pertanyaan-pertanyaan seputar kartu kredit KB Bukopin yang diajukan pemegang kartu. Yang secara langsung tujuannya membangun hubungan antara KB Bukopin dengan pemegang kartu atau nasabah. Tujuannya strategi KB Bukopin untuk branding kepada nasabah atau masyarakat luas tentang variasi atau jenis-jenis media pemasaran atau promosi yang KB Bukopin sediakan kepada merchant juga yang bekerja sama. Ini berkaitan dengan promo merchant yang tadi sudah dibahas. Berkaitan dengan merchant relations. Dengan kegiatan marketing communication-nya dibagi menjadi dua. Ada above the line dan below the line. Kalau above the line itu aktivitas yang dilakukannya untuk kalangannya, tujuan target marketnya itu yang luas dengan media-media yang digunakan dan juga media yang bisa menimbulkan perhatian yang besar di tengah masyarakat. Nah, media above the line adalah yang digunakan oleh KB Bukopin itu sekarang itu ada LED banner. LED banner ini ada di Plaza Senayan,
pastinya pasnya itu ada di gedung STC Senayan, LED-nya. Instagram, ada Instagram @kbbukopin credit card dan @kbbukopin. Ada rolling banner di restoran-restoran atau merchant-merchant lainnya yang bekerja sama dengan KB Bukopin. Billboard banner juga udah mulai terpasang. Internet digital ads juga sudah ada. Tripod banner dan website. The website di bukopin.co.id. Lalu below the line artinya di sini aktivitas marketingnya lebih sesuai dengan sasaran produk. Artinya sasarannya itu lebih mengkerucut atau lebih personal. Nah, below the line ini media yang digunakan oleh KB Bukopin di below the line ini ada WhatsApp Blast, SMS Blast, dan email Blast. Biasanya langsung ditujukan ke pemegang kartu aktif. Nah, pembahasan dalam pembahasannya tadi saya membahas tentang customer loyalty dan brand awareness. Saya sudah membahasnya bersama dengan staff-staff yang ada di unit, dan juga berdasarkan dengan penglihatan saya selama 4 bulan, berdasarkan juga benchmark yang saya lakukan juga. Nah, diawali dengan customer satisfaction tadi, yang artinya customer satisfaction itu kan ditentukan oleh kepuasan pemegang kartu dan juga si loyalitas dari si nasabah atau pemegang kartu itu sendiri. Nah, itu bisa tumbuh karena perilaku si pemegang kartu tersebut yang terus bertransaksi seperti tujuan dari card usage program itu. Jadi pemegang kartu yang terus bertransaksi akibat adanya promo-promo menarik yang dibuat oleh KB Bukopin bersama dengan merchant yang bekerja sama, yang merubah perilaku yang sehingga nasabah atau pemegang kartu itu akan loyal dan menempatkan brand si KB Bukopin itu sebagai brand yang bisa memenuhi kebutuhan perbankan dari masyarakat Indonesia. Kalau di sini khususnya kebutuhan akan kartu kredit kalau di unit saya. Artinya di sini KB Bukopin juga terus berusaha meningkatkan citra brand dari awalnya Bank Bukopin jadi citra KB Bukopin, Kokmin Bank Bukopin. Itu sekarang terus dikembangkan salah satunya tadi melalui media-media promosi juga di marketing communication. Nah, supaya si KB Bukopin ini bisa bersaing terus dengan bank-bank baru atau bermunculan atau bank-bank asing yang berdatangan di Indonesia. Nah, di sini saya juga membahasnya bersama beberapa staff. Di sini Siburian 2021 merupakan salah satu program owner di usage program. Dari hasil diskusi saya dengan beliau didapatkan pembahasan itu intinya dalam proses membentuk citra brand dan loyalitas nasabah pemegang kartu yang baik, hal yang perlu diperhatikan oleh KB Bukopin atau bank-bank lainnya itu menerapkan target segmentasi nasabah. Nah, di sini kalau di KB Bukopin disebutnya adalah demografi kartu kredit. Yang dilihatnya itu kalau di KB Bukopin dari umur pemegang kartu, pekerjaan mereka, gaji mereka, atau penghasilan, dan juga domisili tempat tinggal. Nah, tujuannya adanya demografi kartu kredit ini supaya pengembangan bisnis perbankannya dapat tercapai dengan tepat sasaran. Sesuai dengan visi misi yang tadi di depan sudah dibahas. Karena segmentasi ini artinya kan menganalisis pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen. Dan ini perlu diukur dengan jelas dan efektif sehingga tercapai dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi promo-promo program-program yang udah dijalankan oleh unit itu bisa menghasilkan keuntungan yang real gitu dan meminimalisir kerugian. Oke, lalu saya juga membahas dengan staff-staff, artinya di sini
bisa dilihat bahwasanya nasabah itu biasanya akan meningkatkan transaksi menggunakan kartu kredit jika bank itu dapat memberikan promo dengan bentuk yang menarik kepada nasabah pemegang kartu. Makanya di KB Bukopin ini diciptakan program card usage program supaya tujuannya itu dapat memberikan promo dengan bentuk yang menarik sehingga nasabah terus bertransaksi. Pilihan promo juga harus diperhatikan, merchant-merchantnya juga harus beragam, dan juga harus menyasar-nyasar target utama itu outlet atau merchant besar, brand besar, dan juga sedang hits. Supaya keinginan nasabah terkini itu bisa tercapai sehingga nasabah terus bertransaksi. Lalu di bagian marketing communication juga ada hal yang menarik dibahas. Artinya di sini kesesuaian antara media promosi atau blasting tadi, above the line dan below the line yang digunakan, itu harus sesuai dengan target segmentasi pemegang kartu atau demografi kartu kredit yang tadi udah dibahas sebelumnya. Itu dituju sebagai penentu sampai atau tidaknya informasi yang dipublikasikan oleh bank kepada pemegang kartu. Jadi penggunaan media promosi, seperti kalau di KB Bukopin ada Instagram, website, LED banner, stand card, tadi ada rolling banner, itu sudah diperhitungkan dengan matang sesuai dengan demografi atau target sasaran segmentasi pemegang kartunya. Dan juga ini dilakukan oleh bank-bank lain di seluruh dunia. Nah, lalu yang menjadi hal yang harus diperhatikan juga kalau zaman sekarang, terutama zaman sekarang itu kreativitas dari desain konten, terutama desain-desain konten yang di Instagram, di website, atau di Twitter, sosial media lainnya, atau di media digital, ke desain dan kontennya itu harus diperhatikan karena itu turut meningkatkan ketertarikan masyarakat luas ya, masyarakat yang belum menjadi nasabah untuk menjadi nasabah, dan nasabah juga yang udah menjadi nasabah atau menjadi pemegang kartu itu semakin loyal terhadap program atau produk bank-bank yang ada atau bank yang mereka punya gitu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan itu berdasarkan hasil pembahasan saya dan saya mengambil dari beberapa penelitian. Itu di sini penelitian milik Kurniawan, Firman, Suroso, Irawan 2014, lalu penelitian milik Sari 2018, dan penelitian milik Tapim, Manareki, dan Ramis 2018. Dan tadi berdasarkan pembahasan saya bersama beberapa narasumber di staff dan juga hasil benchmark saya, tarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menentukan nasabah atau pemegang kartu menjadi pengguna kartu kredit di suatu bank itu adalah faktor manfaat produk yang didapatkan si pemegang kartu, faktor persepsi layanan yang diberikan bank kepada pemegang kartu, faktor kepercayaan atau trustnya si pemegang kartu kepada bank, serta produknya ya, apa kualitas dari produk, dan juga faktor selera di sini juga menentukan selera dari pemegang kartu. Ya, untuk penutupnya, kesimpulannya di kegiatan praktik kerja mahasiswa ini, kalau saya di unit Card Usage and Merchant Relations pada Consumer Loan and Credit Card Departemen KB Bukopin, yang sudah saya laksanakan selama 4 bulan, itu membuahkan manfaat yang sangat besar. Di sini saya bisa belajar mengenai membuat proposal penawaran kerjasama, membuat perjanjian kerjasama. Saya bisa tahu alur proses pengajuan kerjasama dengan merchant-merchant tersebut. Terus saya juga akhirnya bisa melakukan benchmarking yang efektif. Kalau di saya itu seringnya benchmarking promo kartu kredit KB Bukopin terhadap bank lain. Saya juga bisa belajar menghargai waktu, berkomunikasi dengan antar staf dan pimpinan, menjaga sikap tutur kata yang baik, dan memahami situasi kerja tentunya. Intinya magang selama 4 bulan atau praktik kerja selama 4 bulan ini membuahkan manfaat yang sangat besar dan banyak ilmu yang saya dapatkan dan nantinya menurut saya bisa berguna di dunia kerja nantinya. Sarannya ada 3 poin utama. Yang pertama, saya menyarankan agar pihak ABS bisa berkoordinasi dengan pihak KB Bukopin terkait penyediaan fasilitas internet Wi-Fi pada masing-masing perempatan unit divisi di kantor.
dikarenakan beberapa mahasiswa tuh masih menjalankan perkuliahan juga, ada perkuliahan masih harus dijalankan dan mereka kesulitan mendapatkan internet karena tidak disediakannya wifi, dan di komputer kantor juga tidak bisa sembarang membuka situs-situs atau tidak bisa dipakai untuk kelas. Ya kedepannya mungkin bisa ada penyediaan fasilitas internet wifi untuk peserta praktik kerja dari IBS. Terus yang kedua, saya menyarankan untuk pembagian unit studi fisik kedepannya bisa lebih mempertimbangkan program studi mahasiswa, jadi mungkin tidak terlalu jauh dari program studinya, karena implementasi dari ilmu yang sudah dipelajari di program studi itu nantinya bisa lebih lebih terimplementasi juga. Namun tidak apa-apa juga jika tidak harus sesuai dengan program studi, namun memperhatikan juga. Yang ketiga, yang terakhir, saran saya berkoordinasi juga pihak kampus dengan GB Bukopin untuk bisa dilakukan rotasi penempatan unit atau divisinya, supaya kita bisa mendapatkan pengalaman baru dan tidak bosan 4 bulan di divisi atau unit yang sama. Ini bisa rotasi 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi dalam 4 bulan ada 2 kali rotasi mungkin, atau 4 kali rotasi bila dimungkinkan. Ini untuk dokumentasi saya, jadi dari manajer saya, Mas Bobob itu, dan koordinator saya Mbak Karin itu menginginkan untuk saya mempresentasikan hasil magang saya selama 4 bulan di depan all unit team. Ini all unit team Cut Usage Merchant Relations, all unit team unit saya. Ini ada manajer saya, ini koordinator saya, dan ini kumpulan program owner, dan tadi di bagian marketing communication juga. Saya mempresentasikan di depan mereka. Lalu di akhir saya foto bersama juga dengan mereka. Ini saya foto bersama juga dengan beberapa teman-teman mahasiswa IBS yang satu kantor dengan saya di Esparman. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak kesempatannya pada IBS sudah memberikan kesempatan saya untuk magang di KB Bukopin. Terima kasih kepada Ibu Titu, Pak Sparta, Pak Erik, Pak Rofi juga sebagai dosen pembimbing, Ibu Dewi yang sudah banyak membantu juga sebagai kepala tim unit magang. Sini ada Mas Bobob juga, Mbak Karin selaku pembimbing lapangan saya, dan juga teman-teman yang sudah membantu saya selama magang 4 bulan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.